Berbisnis di dalam negeri sudah menjadi hal yang lumrah. Namun bagaimana jika berbisnis dilakukan di luar negeri? Hal ini terjadi pada penyanyi dangdut Fitri Karlina. Beberapa waktu lalu, secara eksklusif kepada tim cerita selebriti, istri Hendra Sumendap itu berbagi cerita seputar kesibukannya yang akan membuka kafe dangdut New York. Kafe ini dirancang sebagai wujud nyata memperkenalkan dangdut ke kancah internasional, terutama kepada warga lokal Amerika. Lantas, seperti apa konsep dan latar belakang kafe yang digadang-gadang akan menjadi kafe dangdut pertama di Amerika ini? Berikut cerita selengkapnya untuk Anda. Kesibukannya hari ini aku lagi visit-visit radio aja, tapi tetap kita masih menggunakan protokol kesehatan ya, karena kan belum kelar-kelar juga nih pandemi. Ya palingan selain aku sibuk ngeluarin single, apalagi nanti kan di Ramadan aku bakal ada single religi. Terus kemudian lagi sibuk ini aja nih, Cafe Dangdut New York. Ini sebenarnya itu awalnya konsepnya tuh dari nggak sengaja sih, dari obrolan aku sama Bapak KJRI New York. Jadi waktu itu aku kan punya program ngobrol bareng Fitkar. Dari situlah kemudian kita tercetus apa nih yang bisa kita pakai gitu untuk jalan yang kita pakai lah untuk mempromosikan dangdut sampai kita bisa masuk ke industrinya di sana gitu di Amerika. Kita mikir ya udahlah kita bikin kayak kafe dangdut gitu, bikin kedai kopi gitu sambil kita ngeplay lagu-lagu dangdut kayak gitu. Jadi untuk nge-back soundnya nanti itu kita ada lagu-lagu dangdut yang bakal kita puter terus gitu. Dan kita konsepnya coffee truck. Terus dari situ bisa keliling di Times Square, di Manhattan sambil ngeplay lagu-lagu dangdut. Selain kita juga jualan kopi gitu. Selain bisa membantu juga UKM kopi di Indonesia, kita bisa membawa dan juga membumikan dangdut di Amerika lewat kopi. Sebenarnya awalnya itu dari aku show acara Super Bowl ya. Waktu itu kan aku ada acara virtual show. Terus kemudian akhirnya aku dapat link teman-teman pengusaha di Amerika. Dari situlah akhirnya kepikiran kita buat bikin apalah gitu yang memang, karena kan sekarang dangdut juga sedang didaftarkan di UNESCO kan. Jadi ini bisa dibilang adalah wujud nyata kita benar-benar untuk membawa dangdut goes to global. Dari hal yang ringan-ringan aja, dari bikin kedai kopi, dari situ akhirnya nanti insya Allah mudah-mudahan bisa lebih mendekatkan dangdut ini dengan warga lokal Amerika. Sebenarnya kalau dibilang progresnya sejauh mana, ini kan semuanya kemarin serba dadakan semuanya ya, mendadak banget karena memang berawal dari Instagram Live. Kemudian kita langsung tektokan dengan teman-teman pengusaha semuanya di sana. Untuk perizinannya alhamdulillah udah. Terus kemudian untuk truknya sendiri itu udah ada juga. Kita pakai Mercedes Sprinter di sana. Terus sebenarnya lebih tinggal jalan aja sih. Cuma karena kita nunggu bulan Mei itu kan di sana summer ya gitu. Jadi lebih banyak orang yang bakal jalan-jalan di Times Square gitu. Jadi kita ambil momennya itu di Mei gitu. Itu tantangannya. Tantangannya adalah bagaimana kita mengenalkan dangdut dan juga bisa nerima enggak gitu loh. Apalagi kopi Indonesia juga bisa diterima enggak dengan tes warga Amerika. Tapi jangan salah, sebenarnya kalau kopi Indonesia itu udah sangat terkenal ya. Ada kopi luwak, ada Toraja Coffee, Sumatera Coffee, kopi Banyuwangi pun juga udah sampai goes internasional kayak gitu. Dan kalau dangdutnya ini sendiri kan sebenarnya adalah yang utama adalah kita tuh mengenalkan dangdutnya. Tapi kalau hanya sekedar mengenalkan dangdutnya kayaknya kok agak susah ya. Jadi kita harus mengadaptasikan sama hal yang memang sudah disukai sama warga Amerika. Budaya ngopi warga Amerika di sana kan lekat banget ya, lengket banget. Setiap tikungan selalu ada kedai kopi gitu loh ya. Yang itu tuh kedai kopi yang penjamur itu selalu tiap kali ada. Berarti kan warga Amerika seneng banget ngopi gitu. Nah akhirnya kita ngadaptasiin coffee truck, kita jualan kopi sambil jualan juga
makanan-makanan ringan Indonesia kayak ada lumpia, kemudian ada mie gitu, terus kemudian Indomie itu sebenarnya kita tuh mau bikin warung kopi tapi di New York gitu. Jadi sambil bisa nongkrong juga di pinggir jalan kayak gitu. Kita memang yang awal ini kita milih coffee truck. Kenapa? Soalnya di pandemi seperti ini yang nggak terkendala itu adalah food truck. Kalau kita ada shop itu ada pembatasan pengunjung kan, cuma 25%. Tapi kalau coffee truck itu nggak sama sekali kena impact-nya. Karena mereka kan ngantri gitu, habis gitu dapat langsung pulang kan gitu. Jadi aman sih gitu. Suami sangat-sangat support ya gitu. Memang terkendalanya adalah sekarang ini masih belum dibuka keran pendatang kayak misalkan yang kita turis kayak gitu atau kita yang tujuannya untuk jalan-jalan memang belum dibuka sih gitu. Palingan memang ya nanti yang kita pakai adalah bisnis gitu, tujuan bisnis. Tapi itu pun belum dibuka untuk sekarang, baru dibuka nanti sekitar Agustus. But it's okay. Aku alhamdulillah di Amerika sana udah nemuin tim yang bagus gitu, tim pengusaha yang bagus. Ditambah lagi dapat support dari KJRI, Konsulat Jenderal Republik Indonesia ada di New York. Jadi insya Allah bisa lebih kuat lah. Makanya ya awalnya sih aku agak worry ya gitu, buka usaha tapi kok di luar negeri gitu. Benar, kayaknya bakal kayak serius nggak sih si Fitri ini? Alhamdulillah serius gitu. Bahkan aku nggak mau setengah-setengah, harus berani dong. Karena di Amerika sana dimulai dari kemarin aku acara Super Bowl kan aku udah bawain lagu dangdut. Dangdut itu ternyata diterima sama warga lokal Amerika. Ya udah aku tinggal nerusin. Kalau single internasionalnya udah kita siapin. Aku ada duet dengan Esko namanya, penyanyi Amerika juga. Jadi itu yang bawa aku nanti insya Allah bakal goes internasional gitu. Nah pemirsa, tidak terasa cerita selebriti telah menemani pagi pemirsa semua. Gimana tadi cerita dari para selebriti tanah air? Seru-seru dong ya pastinya. Tapi jangan bersedih karena cerita selebriti bakal nemenin pagi hari pemirsa semua setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 9 pagi hanya di Badar TV. Jangan lupa untuk follow Instagram kita di @cerita_selebriti. Terima kasih atas perhatian pemirsa semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.